upacara tiba di tempat upacara. Barisan disiapkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Lapor upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-79 3 Januari 2025. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Balik kanan, keluar kiri, angkat tegap, maju, jalan. Mengheningkan cipta, mulai. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akor membaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Siap. Laksanakan. Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pejabat struktural yang saya hormati, pejabat fungsional, serta seluruh aparatur sipil negara Kementerian Agama yang saya hormati, dan peserta upacara yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, dan anugerahnya kepada kita semua dalam mengawali tahun baru 2025. Saat ini kita kembali memperingati hari bersejarah bagi Kementerian Agama dan seluruh umat beragama. 79 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 3 Januari tahun 1946, Kementerian Agama secara resmi dibentuk dalam Kabinet Syahril II dengan Menteri Agama pertama yaitu Haji Muhammad Rashidi. Momen itu setiap tahun diperingati sebagai Hari Amal Bakti atau disingkat dengan HAB. Penamaan Hari Bakti merefleksikan sikap rendah hati dan nilai-nilai pengabdian yang luar biasa para pendahulu kita dalam memaknai kehadiran Kementerian Agama. Semangat memperingati Hari Amal Bakti tahun 2025 ini tak dapat dipisahkan dari komitmen seluruh jajaran Kementerian Agama dalam mendukung dan mengimplementasikan asta-cita pemerintahan Prabowo Gibran. Antara lain memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia, hingga memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antara umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Hadirin peserta upacara yang berbahagia,
dalam cita kebangsaan yang berideologi Pancasila. Keberadaan Kementerian Agama merupakan jajaran tengah antara teori yang memisahkan agama dari negara dan teori persatuan agama dengan negara. Pidato pertama Menteri Agama pada 4 Januari 1946 menegaskan bahwa Kementerian Agama membawa misi untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama-agama serta para pemeluknya. Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler ataupun negara yang memperbolehkan propaganda anti agama. Mesti demikian, negara memberikan tempat terhormat bagi agama dan masyarakat Indonesia selama berabad-abad juga dikenal religius. Peran negara dalam menjaga religius masyarakat, kebebasan beribadah, meningkatkan kualitas kehidupan internal dan antarumat agama adalah tugas penting yang dijalankan Kementerian Agama. Dalam beberapa dekade terakhir, muncul fenomena kesenjangan antara kehidupan umat dengan ajaran agama yang dianutnya. Setiap agama melarang korupsi, tapi praktek seperti itu masih saja terjadi. Semua agama melarang kekerasan, kebencian, kesewenang-wenangan, namun berbagai anomali masih dijumpai di berbagai ruang kehidupan. Dalam hubungan ini, mendekatkan jarak psikologis dan jarak sosial antara pemeluk agama dan ajaran agama menjadi tolok ukur keberhasilan tugas Kementerian Agama yang amat substansial. Sementara dekat umat antara agamanya itu bukti sukses tugas Kementerian Agama. Makin jauh umat dari nilai dan moral agama, berarti tugas Kementerian Agama belum hasil. Tantangan ini perlu disadari dan dijawab oleh segenap jajaran Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-79 mengusung tema Umat Rukun Menuju Indonesia Emas. Ini merupakan wujud nyata dari misi Astacita kepemerintahan Prabowo Gibran yang mengamanatkan betapa Indonesia emas dapat terwujud jika umat hidup rukun dan harmonis. Sebaliknya, Indonesia emas akan sulit diwujudkan sekiranya umat tidak rukun dan harmonis. Indonesia, negara besar terdiri dari banyak pulau, suku-suku dan bangsa-bangsa di daerah, dan beragam agama bisa hidup berdampingan dengan rukun dan damai, membentuk harmoni dalam jamrut khatulistiwa. Ini merupakan salah satu keajaiban dunia dan dianugerah Tuhan. Untuk itu, peran moral kerukunan dan perlu kita suarakan di berbagai forum dan saluran-saluran informasi. Dunia saat ini sedang menghadapkan pada tantangan global berupa kerusakan alam yang berakibat pada perubahan iklim dan bencana ekologis serta melahirkan kemiskinan. Ancaman kekurangan bahan makanan di depan mata kita harus direspon secara serius, termasuk para agamawan. Sebagaimana negara dengan masyarakat dan religius, suara pemimpin dan tokoh agama sangat dinantikan. Kementerian Agama harus mampu menguatkan peran dalam kampanye, menyelaraskan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, budaya, sejalan dengan Astacita Presiden. Suara agama sangat dibutuhkan dalam kampanye pencegahan kerusakan iklim. Forum Konferensi of the Parties COP ke-28 tahun 2023 di Abu Dhabi dan COP ke-29 tahun 2004 di Azerbaijan secara khusus membuka pavilion iman sebagai plafon bersama para tokoh lintas agama untuk menyuarakan penting kelestarian alam perspektif agama-agama. Selain itu, deklarasi Istiqlal yang ditandatangani oleh pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta pada tanggal 5 September 2024 juga menegaskan tentang pentingnya persatuan, toleransi, kemanusiaan,
penanggulangan perubahan lingkungan. Secara geopolitik, krisis global juga terjadi akibat konflik berkepanjangan. Banyak negara yang merindukan kekukuhan dan kedamaian. Maka dunia tertuju pada Indonesia yang diproyeksikan menjadi kiblat kerukunan dunia. Ini juga menjadi tantangan Kementerian Agama yang terus merawat dan meningkatkan toleransi. Indonesia mempunyai harta yang tak ternilai, yaitu kerukunan beragama. Dalam amanat pagi ini, saya ingin mengingatkan kita semua, termasuk diri saya sendiri, bahwa Kementerian Agama bak kain putih bersih, sedikit noda pun terpercik, akan nampak jelas terlihat. Seluruh unsur pimpinan dan pegawai Kementerian Agama terus menjadi contoh teladan baik dalam kehidupan bermasyarakat, etika moral, terutama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, hanya padamu kami panjatkan puji dan puja dengan segenap asa. Engkau telah ciptakan indahnya langit dan luasnya bumi dengan segala sketsa. Engkau pula lah yang mengatur semuanya dengan segala kuasa. Karenanya hanya padamu kami serahkan seluruh jiwa, raga, dan karsa. Dan hanya kepadamu kami tujukan seluruh permohonan dan doa dalam untayan stanza. Ya Allah, Tuhan yang Maha Cahaya, pagi ini kami mengikuti upacara Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama sebagai bentuk syukur dan membangun kesadaran berkarya bersama. Seraya bermohon, tunjukilah hati dan pikiran kami dengan cahaya, agar kami mampu menumbuh suburkan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan berumah tangga. Semoga terpelihara hidup rukun dengan semua saudara sebangsa. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengabulkan semua hajat, anugerahilah kami dengan menjalin interaksi selalu saling hormat. Hindarkan kami dari perselisihan, keliru memahami dan saling hujat. Semoga momentum Hari Amal Bakti ke-79 ini kerukunan umat meningkat demi mewujudkan Indonesia emas bersama umat. Ya Allah, Tuhan yang Maha menyayangi, semoga beserta rahmat-Mu lah derap langkah kami teriringi. Atas semua karunia dan anugerah-Mu, mampukan kami mensyukuri. Semoga persaudaraan, persatuan, dan kesatuan terpelihara lestari. Terbangun keindahan sinergi, harmoni, dan kolaborasi. Hantarkan kami menuju keadaan yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, dan seluruh tokoh bangsa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Siap, Bapak.